Bahkan mungkin saat itu mereka beli cuma kasihan. Hal negatif datang ke saya itu saya jadikan semangat dan pokoknya saya positif aja, udah jadikan itu sebagai semangat kita untuk lebih maju lagi. Mau melihat siapa sih orang yang berjasa, lihatlah di saat kamu susah. Iya. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic. Halo sahabat DNA pengusaha, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Suryani Aiko. Beliau adalah pemegang brand Aiko yang kita tahu saat ini sedang melebarkan atau menaikkan level perusahaannya. Beliau mampu mengakuisisi sebuah perusahaan yang kita nanti akan tahu ya bagaimana jalan ceritanya ya. Jadi beliau single fighter untuk menjalankan perusahaan tersebut gitu ya, karena didorong oleh motif bahwa ibu-ibu banyak sekali yang membutuhkan bubur bayi ya Bu ya gitu. Tapi kalau kita mau tahu sejarah lahirnya perusahaan ini Aiko, awalnya mungkin Bu Suryani gitu ya, bagaimana Bu? Terfikirkan nggak sih Bu untuk jadi seorang pengusaha pada saat itu loh Bu gitu loh. Pengen tahu dong Bu ceritanya. Siap Bu. Perkenalkan, nama saya Bu Suryani, dipanggilnya Bu Suryani Aiko. Jadi kenapa saya ada di ruang usaha bubur bayi organik? Ini berawal dari dulu anak saya umur 11 bulan. Oke. Jadi di 11 bulan itu anak saya butuh MPASI Bu. Iya. Gitu. Dan di situ saya masak MPASI. Ada teman-teman tetangga saya yang sama-sama punya baby dan mereka bikin MPASI juga. Jadi saat itu mereka ada yang aku nyumbang salmonnya dong, gitu. Aku nyumbang. Jadi Bunda Suryani yang memasak, lebih yakin sama masakannya Bunda Suryani gitu ya, tetangga-tetangga itu ya. Mungkin bukan yakin sih, tapi kayaknya pada males. Pada males. Iya, pada males. Ya nggak. Kebanyakan mama itu malas sudah terima beres, tapi ya kembali lagi. Yang penting saya dapat menu yang bagus untuk anaknya gitu. Jadi ada yang ngasih salmon, ada yang ngasih brokoli. Sesudahnya nanti mereka minta matangnya Bu. Oke. Gitu. Jadi di situ waktu saya masak bubur bayi, saya ngaduk, terpikir otak dagang saya tuh Bu. Oh, ini kalau dijual pasti laku. Itu yang tercetus di otak saya. Iya. Dan mulai dari situ saya buka cari-cari link-link tentang bubur bayi. Tapi saat itu sih masih belum ada ya Bu. Karena 2010 itu belum ada bubur bayi Bu. Oh, jadi 11 tahun yang lalu ya Bunda ya? 11 hampir 12 tahun yang lalu ya Bu. 12 tahun yang lalu ya. Yang ada bubur bayi itu bubur bayi kemasan instan yang pastinya meragukan ya Bunda ya. Meragukan, ini sih brand-brand besar lah ya. Secara kesehatan ya. Jadi ada pengawetnya. Gitu. Itu jadi, maksudnya meragukan secara kesehatan. Jadi di situ saya mulai buka-buka, cari-cari tahu, dan akhirnya saya menyatakan tuh saya pengen buka. Gitu. Terus saya izin sama suami. Saat itu suami belum mengizinkan Bu, karena saya punya baby. Karena masih punya bayi ya. Nanti kamu repot, nanti ini. Tapi jiwa mungkin jiwa dagang saya, jiwa pantang menyerah saya itu terus merayu suami saya untuk, dan saya berusaha meyakinkan semua akan baik-baik saja. Gitu. Artinya urusan rumah tangga akan beres. Betul. Urusan bisnis juga tidak akan mengganggu ya. Jadi saat itu ya kayaknya sih suami saya terpaksa mengizinkan. Gitu. Dan di situ saya akan buktikan saya bisa melakukan semuanya ya, tetap dengan janji saya semua akan baik-baik saja. Anak saya terurus, keluarga terurus, dan pokoknya tidak terbengkalai. Jadi saat itu memang kondisi suami saya pun sedang PHK massal Bu. PHK. Jadi PHK massal, kita nggak ada pemasukan. Suami saya sampai ngojek di komplek. Nah ini Bunda, banyak yang nggak tahu kan. Orang kan berpikirnya Bunda sukses biasanya di belakangnya ada modal yang kuat dari seorang suami. Saudagar. Iya, begitu kan. Kebanyakan orang berpikirnya begitu ya Bunda ya. Nah ternyata setelah kita pelajari tentang sejarahnya Bunda ini luar biasa. Saya dapat informasi itu sudah sangat terkenal juga. Bunda waktu itu punya
emas cuma 5 gram ya Bunda. Iya, betul. Dan itu Bunda jadikan modal ya Bunda ya. Itu saat itu harta satu-satunya berharga. Iya. Ya harta berharga itu ya anak, suami. Iya, Tapi setelah itu ya, setelah Bu, itu ya. itu harta berharga saya satu-satunya, rekening udah kosong, emas udah nggak ada lagi, cuma satu cincin yang Iya, melingkar. Iya. Cincin Ya. apa? Cincin kawin. Cincin kawin. Jadi cerita ini bukan didramatisir, Iya. ini real gitu. Real ya. Real gitu. Jadi yang udah saya jual ke pasar tradisional, Iya. itu pun buat modal masih kurang, Bu. Masih kurang. Masih kurang karena 5 gram berapa dulu ya? Ada yang membantu Bunda. Kembali lagi Bu, kondisi saya dulu itu miskin. Miskin ya. Ya, dibilang miskin di komplek itu mungkin orang termiskin ke-10 apa nggak tahu saya gitu. Intinya miskin lah Pak gitu, Bu. Jadi saya mau pinjam pun paham ya Bu, kalau orang miskin tetangga tuh nggak percaya ya Bunda. Enggak, ya? saya nggak pinjam ke tetangga malah. Mungkin lebih pinjam ke saudara. Dan di situ kadang kalau orang miskin pinjam kan nggak dipercaya Bu. Takut nggak balik uangnya. Ya kan, takut nggak balik, takut. Tapi ada satu sepupu saya yang saya bilang saya mau pinjam uang buat tambahan modal. Dan akhirnya itu sepupu saya di Tangerang meminjamkan tambahan itu kalau nggak salah 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Jadi modalnya itu nggak terlalu besar ya Bunda sebetulnya ya? Ya dari cincin emas itu sama tambahan 1,5 itu Bu untuk ya beli mejanya, beli bahan bakunya gitu. Iya. Dan dari 1,5 itu yang sepupu saya pinjam itu saya ingat Bu sampai sekarang. Iya. Ini orang berjasa dalam hidup saya yang menolong. Jadi sampai saat ini kalau saya apa-apa saya ingat. Iya. Saya jalan-jalan saya ajak gitu. Itu orang yang berjasa. Iya. Jika kita mau melihat siapa sih orang yang berjasa, lihatlah di saat kamu susah. Iya, gitu. benar. Jadi itu. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya saya jualan dengan ininya saya fokus di situ, saya tanamkan di hati saya kun fayakun. Iya. Manjada wanjada. Itu saya tanamkan benar-benar Bu, bukan cuma di lisan, bukan cuma di tulisan, tapi perilaku saya bawa ke sana. Iya. Mindset saya benar-benar tujuan saya ke sana. Pada saat hari pertama tuh Bunda udah punya uang, udah bikin buburnya, kira-kira langsung laku nggak Bunda pada saat itu? Enggak Bu, orang nggak tahu apa itu bubur bayi. Iya, jadi Bunda harus sedikit promosi dulu dong ya Bukan Bunda. sedikit Bu, banyak banget. Jadi, tapi modalnya nggak habis kan Bunda? Sempet habis juga Bu. Gitu. Jadi di awal itu saya punya anak 11 bulan, saya masak sendiri. Selesai masak itu jam 4, saya langsung masak buat keluarga Bu. Iya. Sayur, lauk itu buat bekal suami nanti ngojek gitu kan. Udah selesai, saya berangkat ke pasar. Kadang diantar suami. Iya. Kalau suami nggak sempat, saya naik beca. Berangkat ke pasar untuk apa Bunda? Jualan. Oh, jadi Bunda yang masih melayani ya? Jadi saya bukanya itu bukan di komplek Bu, tapi langsung saya buka di pasar tradisional biar orang tahu. Oke. Nah ini resep ya. Kalau memang yakin masakannya enak, langsung aja di tempat-tempat keramaian ya Bunda ya. Jadi kita cari lokasi yang benar-benar ini bagus gitu. Banyak yang tahu jadinya. Boleh tahu nggak Bunda saat itu berapa mangkok yang Bunda siapkan? 50 mangkok boro-boro Bu. Nggak ada. Pokoknya saya masak sedikit. Masak sedikit, yang penting orang tahu dulu. BEP lah ibaratnya ya Bunda ya, yang penting BEP dulu lah hari boro-boro saya nggak mikir BEP. Cuma saya di sana saya pengen ngenalin. Bahkan ya di situ saya bukan cuma bubur aja, saya bikin apa itu Bu, tahu yang ada telur puyuhnya, bikin donat, bikin jadi belum fokus ya Bunda ya? Enggak, bubur tapi saya tetap ada cemilan-cemilan ini ya. Gitu. Kayak sarapan pagi ya Bunda ya? Iya. Jadi pertama saya jualan itu Bu, orang nggak tahu saya jualan apa. Jadi gini, saya buka meja kecil di pinggir jalan pasar tradisional, itu saya gendong bayi Bu. Intinya saya mengenalkan, saya bawa brosur. Orang mampir pun mungkin karena kasihan lihat ibu-ibu di pinggir jalan gendong bayi. Meja kecil banget. Itu luar biasa, sangat mengenaskan ya Bunda ya. Biasanya itu dulu orang beli itu karena kasihan. Karena kasihan ada anak kecil, ada gendong-gendong. Ada ibu-ibu di pinggir jalan gendong anak kecil. Nggak peduli jualan apa kan Bu. Intinya yang pengen bantu. Ya, orang-orang berhati baik ini mampir. Apa yang dijual Bu? Pengen tahu. Bubur bayi. Bahkan mungkin saat itu mereka beli cuma kasihan. Karena kasihan. Gitu.
Ya kan Bu, dan Itu berapa bulan Bunda berlangsung situasi mereka kasihan-kasihan? 2 bulan mungkin Bunda ya? mungkin 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dan itu saya gunakan momen itu untuk saya mengenalkan, Pak, saya jualan bubur bayi. Oke. Bubur bayi itu apa? Nggak boleh sebut brand ya. Nggak boleh. Ya, itu yang saset, yang pokoknya yang instan. Bukan, ini yang beras, organik. ya, ini beras Ya. organik dicampur sama brokoli, Iya. salmon. Jadi variannya banyak, Pak, Iya. gitu Bu, gitu. Jadi akhirnya mereka mulai mengenal. Ya, saya bukan hanya di pasar tradisional aja. Saya dulu saat itu saya ngajar PAUD di komplek. Oke. Gitu. Jadi ngajar PAUD pun bukan karena saya mengejar uangnya, karena saya suka gitu. Iya. Saya suka itu saya juga dibayar sih di PAUD itu 50.000 nunggu 3 bulan, Bu. Jadi setelah jualan saya lari ke PAUD. Ngajar, tetap gendong anak. Gitu. Jadi sambil itu momen-momen yang saya juga di Posyandu, saya bawa brosur, saya perkenalkan produk saya. Bulian ada, Bu. Pasti. Bulian itu bukan dari orang luar, tapi dari teman-teman dekat. Oh, ngapain lo ya Suryani gitu Iya. ya? Bahkan teman dekat saya begini, kamu anak bayi kenapa taruh di pinggir jalan? Kasihan kena debu, kasihan ini. Banyak lah Bu ya, tapi Iya. semua bulian itu. Berapa lama tuh Bu bully-bully seperti itu? 1 tahun? Enggak sih Bu. Ya kalau bulian pasti kesini pun ada lah ya Bu ya, orang-orang yang enggak suka itu pasti ada gitu. Jadi itu setiap hal negatif datang ke saya itu saya jadikan semangat dan pokoknya saya positif aja udah. Jadikan itu sebagai semangat kita untuk lebih maju lagi. Nah ini teman-teman ya, nanti suatu saat kita belajar bertemu ya sama Ibu Suryani Aiko ya, kita belajar banyak bagaimana beliau bisa menghadapi tantangan-tantangan di dalam perusahaannya. Dari kecil banget ya Sangat Bunda kecil. ya, sampai sekarang nih Bunda juga mau melebarkan lagi sayapnya luar biasa. Jadi Bunda tadi udah tuh banyak bully kan Bunda ya. Bunda masih di satu pasar tradisional itu. Masih. Terus kapan Bunda betul-betul jadi punya karyawan, ada yang bantuin gitu loh Bunda? Ya. Jadi saya kembali lagi tadi Bu, begitu saya masuk pasar itu enggak begitu saja saya diterima Bu, walaupun kita di pasar itu kan bayar. Bayar pasti. Ada bayar ke pasar uang itu. ininya lah. Dulu itu 1,5 juta apa 2,5 juta saya harus bayar. Sebulan? Bukan, untuk pertama kali masuk. Oh, pertama kali. Jadi di situ sesama pedagang pun Bu, walaupun saya datang dengan kondisi yang mengenaskan ya Bu, itu ada orang-orang yang jangan jualan di sini, kamu nutupin saya. Oh itu gitu, ada. jadi saling sikut-sikutan juga ada ya Bunda ya? Itu ada Bu, bahkan ya untuk akhir-akhir ini dia itu kesusahan saya yang nolong. Oke, gantian ya Bunda ya. Bukan orang yang dulu tidak menginginkan saya ada di situ. Iya. Malah Bunda bisa nolong dia ya sekarang. Tapi dengan tulus Bu. Saya lakukan itu untuk ya manusia harus ke sana gitu. Iya. Gitu. Jadi ya di jalan di 3 bulan baru saya punya karyawan. Punya karyawan. Dan ketika Bunda sudah mempercayakan karyawan yang melakukan transaksi gitu ya setiap hari, Bunda lebih saya masih di situ. Oh, jadi nge-backup ya Bunda ya sebetulnya ya. Intinya dia hanya membantu saya melayani. Jadi seperti asisten ya Bunda ya. Bunda masih tetap tapi dibantu sama asistennya. Oke. Itu kan fase pertama Bunda punya satu karyawan. Terus Bunda punya kepercayaan diri untuk bikin lagi outlet di tempat yang lain. Itu gimana Bunda prosesnya? Karena saat itu saya lihat prospeknya semakin ya langsung di 3 bulan. Waktu di 2 bulan pernah Bu, kita ya paling nggak bisa cuma 10.000, belum gitulah ya. Itu di 3 bulan langsung boom gitu, boom udah gitu kayak ya. Boom. Jadi pendatang pembeli itu datang dari bahkan sampai 10 kilo, 20 kilo. Ya karena kan harganya murah ya Bunda ya, bubur ayam buburnya itu kan. Ya bisa jadi murah dan ini solusi buat ibu-ibu. Betul. Solusi gitu. Jadi di situ langsung saya nambah karyawan, akhirnya saya buka titik lagi. Itu juga sama Bu, saya injek dana dari teman saya. Oh masih pinjam. Iya, karena sekali buka itu kita butuh 10 juta kurang lebih. Oh 10 juta ya. Belum sewa rukonya, belum ini Oh pakai ruko gitu. langsung Bunda ya? Ruko kecil sih ruko Bu. Kecil, iya. Artinya bukan cuma sekedar meja di pinggir jalan. Kalau meja di pinggir jalan mungkin 4 juta, 5 juta mungkin cukup ya Bunda? Kalau di pinggir jalan sih, tapi kalau sama peralatannya bisa. Tapi kalau cuma meja aja 1 juta juga. 1 juta cukup ya Bunda. Tapi Bunda langsung memberanikan diri yang berbentuk seperti ruko itu tadi. Ya, oke. Itu dan di situ ya semakin banyak lagi orang tahu. Jadi satu outlet penjaganya 5 pun kita keteter, akhirnya udah
langsung Oh, di tahun 2018 kita buka banyak titik. oke. Alhamdulillah untuk lokasi sana kita blok sampai sekarang. Oke. Itu ada kompetitor masuk. Tapi itu Bunda masih main di Keluar. daerah Bekasi aja atau sudah mulai merambah-merambah? Belum, kalau 2000 sampai di 2019 saya baru ekspansi yaitu akuisisi tadi Iya, oke. Berarti di 2018 Bunda masih sendiri. buka outletnya masih di Bekasi aja ya, belum masuk ke kota-kota lainnya ya Bunda ya. 2019 Bunda baru 2019. menawarkan sistem kemitraan. Belum Bu, 2019 Belum juga. itu 2019 jadi kita ada perusahaan Iya. yang mau dijual dan itu menjual produk-produk yang kita jual Oh, oke. gitu. Karena Iya, iya. beliau itu supplier kita juga. Sebutkan Bu, produk yang Ibu jual itu apa? Jadi dulu kita baru bubur aja, bubur Bubur. bayi aja, puding, tapi ini kita merambah ke retail. Detail. Retail itu yang kemasan. Kaldu ya. Ada kaldu, ada oatmeal, Oatmeal. terus banyak. Tapi di tahun 2019 itu produk kita sih baru berapa piece lah ya Bu ya. Iya. Itu baru di tahun ini kita ekspansi banyak. Nah, yang saya pengen bahas sebetulnya di pembahasan video kali ini tuh bagaimana Bunda yang katakanlah baru punya, katakanlah baru 10, 13 outlet gitu ya, jualan bubur bayinya laris, tapi kok berani sih Bunda untuk mengakuisisi sebuah perusahaan di mana kita tahu biasanya perusahaan-perusahaan yang membuat kaldu ayam, oatmeal dan lain sebagainya pada umumnya kan bukan pengusaha ece-ece loh Bunda itu. Untuk masuk ke bisnis ini Bunda harus punya, let's say katakanlah 50 miliar gitu Bunda. Kok Bunda berani kalau gitu Bunda? Padahal dengan omset Bunda punya 13 outlet kan, ya misalnya baru mungkin ya Bunda punya profit mungkin baru sekitar 500 jutaan. Kok berani Bunda beli perusahaan seperti itu loh Bunda? Ya. Jadi di 2019 itu salah satu dari pemilik saham perusahaan itu Tersebut ya, menawarkan ke saya, Ibu mau beli nggak nih perusahaan? Ada 3 orang calon yang mau membeli. Oh, ada 3 calon saingan ya? Ya, itu saya tanya pembelinya siapa aja? Si A. Lokal semua. Gitu. Dan di situ. Nah, sementara Ibu satu-satunya pengusaha lokal. Iya, dan perempuan. Ya, perempuan lagi ya. Oke. Di situ apa ya? Walaupun perempuan, walaupun tukang bubur bayi kaki 5, nggak tahu darah Indonesia saya bergelora, jiwa patriot saya bergelora. Iya. Jadi saya juga tipikal wanita yang saya tidak peduli dengan kekurangan saya. Gitu. Saya tidak peduli dengan keterbatasan saya, selama itu baik, selama itu benar. Tapi Bunda nggak kebayang Bunda seandainya nih Bunda tiba-tiba kekurangan modal ketika mau ekspansi bisnis kan? Apa Bunda nggak ketakutan nanti aku nyari modalnya kemana gitu loh Bunda? Jadi kembali lagi Bu, mindset itu di saat kita yakin kita bakal sukses, saya yakin kita sukses. Tapi di saat kita berpikir nanti, nah step by stepnya apa nih Bunda secara finansial? Misalnya harga perusahaan katakanlah 5 miliar. Bunda punya uang cuma 30% dari angka tersebut. Nah, strategi apa yang Bunda gunakan? Iya. Jadi dulu yang saya lihat, saya pakai produk dari supplier ini. Dan tim saya bilang, Bu, ini sangat prospek ke depannya. Karena bahan bakunya Bunda juga dibeli dari situ ya. Gitu. Jadi di situ saya lihat memang ini peluang. Tapi kembali lagi itu saya butuh berapa waktu Bu? Kayaknya hampir sebulan ya Bu. Antara saya beli dan tidak. Iya. Gitu. Masih ada pertentangan batin ya Bunda ya. Di situ saya kembali Bu. Saya punya Allah, Tuhan saya gitu. Jadi di situ saya pakai benar-benar ya Tuhan tuntun saya harus ngambil yang mana. Jadi saya minta ke tim saya, minta ke orang tua saya, ke suami saya, ke anak saya untuk tolong bantu saya untuk sholat istikharah. Saya harus mengambil jalan yang mana nih, gitu. Dan kayaknya di 1 bulan itu saya mantap untuk membelinya. Saya juga sharing ke almarhum ayah saya. Ini bagaimana, mau saya beli nggak, beli aja. Jadi pada saat itu ayah masih bisa memberikan advice ya Bunda ya. Dan di situ beliau bilang ambil aja, tapi saya perempuan. Kalau saya menjadi owner suatu perusahaan, paham ya Bu, di dunia usaha itu, dunia usaha itu keras. Manufacturing industry berarti Bunda ya, dimana Bunda nanti harus ada kemampuan juga sertifikasi, apapun di situ pangan, food, apapun gitu ya Bunda ya. Jadi di situ pasti zona-zona yang saya
butuh effort tinggi dan besar gitu. Di situ ayah saya bilang, ambil kesempatan ini walaupun kamu perempuan, tapi tetap ingat dengan kodratnya, ambil. Iya. Jadi saya sebenarnya ini juga saya membeli perusahaan ini sebenarnya hadiah untuk bapak saya. Oke, Gitu. kenapa Bunda? Bapak sakit atau gimana? Enggak, karena beliau itu orang yang paling saya sayangin. Oke. Jadi bangga sekali ya Bunda bisa memberikan sebuah prestasi yang luar biasa dari seorang anak. Bunda anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga, oke. Iya, jadi ayah komentarnya gimana? Dapat hadiah sebesar itu loh Bunda. Kalau saat itu kan belum saya akuisisi, tapi ya beliau itu selalu mendorong saya untuk positif. Iya, oke. Nah, ketika Bunda secara finansial tadi ya Bunda, kita pengen belajar dari Bunda nih. Karena kan punya uang 5 miliar itu kan nggak gampang ya Bunda ya. Misalnya gitu ya, kalau kita anggap harga pabrik itu harganya 5 miliar, sementara Bunda hanya punya uang katakanlah 30%-nya saja, maka kebayang dong Bunda, berarti Bunda harus pinjam uang dong. Iya. Nah, strategi apa yang Bunda gunakan? Jadi dulu waktu saya tanya berapa harga dari perusahaan itu, saat itu saya hanya punya 50%, Bu. 50% dari harga dari yang ditawarkan dana itu. yang memang harus Bunda sediakan ya. Jadi uang sebesar itu nggak ada dong Bu yang mau pinjemin cuma-cuma. Iya. Iyalah. Iya, saat itu juga saya belum terpikir untuk investor lah apalah gitu. Jadi yang ada di pikiran karena saya, kalau pakai manusia dalam arti orang seperti Bunda Suryani lagi yang bergabung ke situ, belum tentu secara karakter cocok ya Bunda. Iya betul. Iya kan? Terus keputusan-keputusan yang Bunda ambil juga belum tentu cepat. Karena kan Bunda juga pengen cepat, iya kan gitu. Akhirnya Bunda pakai instansi yang kita sebut sebagai perbankan syariah. Betul. Ya. Jadi Bunda masukkan sebuah harga di mana harga perusahaan berapa, Bunda cuma butuh 50%-nya saja. Tentu saja sebagai sebuah instansi perbankan syariah, melihat Bunda sebagai pengusaha yang luar biasa karena bisa mengambil sebuah aset seharga 100%, tapi Bunda sudah punya 50%-nya. Jadi akhirnya Bunda berhasil dong. Iya, berhasil. Dan waktu itu 2 tahun mungkin ya Bunda ya, mekanisme cicilannya ya Bunda ya. Baru lunas di bulan kalau nggak salah Oktober kemarin. Oke. Dan itu saya lega. Iya 2019-2021 ya Bunda ya. Alhamdulillah. Nah setelah itu baru Bunda membuat sistem kemitraan. Ya sejak akuisisi itu ya kita langsung ekspansi, kita bikin produk-produk baru. Saya rekrut tim-tim profesional di setiap divisinya gitu. Terus ya alhamdulillah berkembang, kita penjualan dari seluruh Indonesia, kemitraan juga ada di banyak titik di Indonesia. Boleh tahu nggak Bunda, sampai sekarang mungkin udah sekitar 6 bulan, Bunda udah berapa nih kemitraannya? Kalau kemitra 2 tahun Bu. Oh udah 2 tahun ya? 2 tahun. Berapa kota? Kalau kotanya udah banyak sih Bu, Wonosobo ada, Jogja, Lampung, Palembang, Bangka. Boleh tahu angkanya Bunda untuk ikutan kemitraan modalnya berapa? Modalnya di 12,5 Bu. 12,5 juta. Oke, teman-teman kalau punya uang 12,5 juta daripada habis hanya buat nongkrong atau beli motor atau apa, lebih baik ambil franchise ya. Ya, itu ada beberapa opsi harga sih Bu. Nah, kita banyak belajar nih Bunda. Bagaimana Bunda menceritakan dong, bagaimana sih mengirimkan barang-barang tersebut kepada sekian banyak kota gitu ya Bunda ya. Apakah barang tersebut memang bisa diplastik-plastikan sehingga Bunda bisa kirim-kirim tuh gimana Bunda? Iya. Jadi kita ya itu sudah kita pikirkan Bu untuk membuat produk yang ini aman dikirim sampai mungkin jangka pengirimannya pun ada yang 2 minggu kan Bu. Oh jadi sampai 2 minggu masih bisa ya Bunda ya? Enggak, produk yang kita buat justru bertahan bisa 1 tahun. Oh, tapi termasuk si bubur bayi itu? Kalau bubur bayi kita masih ini sih Bu. Masih yang kotak-kotak, masih yang dekat-dekat kalau bubur bayi. Tapi kalau yang Wonosobo dan lain-lain itu Bunda yang satunya lagi ya? Kita kirim itu untuk yang ya penjualan di kaki lima ya Bu ya gitu. Belum kalau bubur bayi belum yang retail gitu belum. Oke. Kalau bubur bayi saat ini masih Bunda kelola sendiri? Enggak, mitra udah. Sudah mitra juga yang 12,5 juta itu. Tapi kota-kota yang menjadi ruang lingkupnya boleh kota apa aja misal? Boleh di semua. Di Bengkulu boleh Bunda? Boleh. Medan boleh? Semuanya boleh. Oke, misalnya nih saya ada di Bengkulu. Saya hubungi Bunda, saya bayar 12,5 juta. Kemudian nanti saya dapat barang dari Bunda, itu barangnya awet Bunda?
Bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh, bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi setiap pagi nanti saya akan Tinggal masak. siapin bubur bayinya gitu ya, segala macam ya Bunda ya. Jadi racikannya luar biasa nih Bunda ya. Ya, kita ada ahli pangannya, Bu. Oh, udah ada ahli pangannya. Misalnya saya sudah sukses nih Bunda di Bengkulu nih dengan satu franchise, katakanlah satu kemitraan 12,5 juta. Saya mau bikin lagi di Bengkulu lagi, boleh ya Bunda? Boleh. Boleh ya. Jadi gitu ada ya. Bu satu mitra itu yang mereka punya 10, Oke, punya 12, 15 iya. boleh gitu. Nah itu loh teman-teman ya, luar biasa banget. Jadi ada juga sih mitra kerja kita yang dia punya hampir 100 titik. 100 titik? Iya. Satu orang pengusaha bisa beli 100 titik Bunda. Iya. Nah Bunda sistemnya gimana? Nanti ada supervisor dari Bunda yang maintain atau gimana? Ada ya. marketing kita ada yang benar-benar support full seumur hidup selama mereka masih bergabung di Aiko. Oh, oke. Waduh, ini menarik banget nih kalau kita tahu keuntungannya nih. Filosofi keuntungannya gimana sih Bunda? Kalau keuntungan sendiri sih itu bisa 65%. 65% ya Bunda ya, setiap kali tampil gitu ya. Ya makanya ya itu Bu, dari bubur bayi kaki 5 bisa akuisisi perusahaan supplier, berarti ini nggak main-main Bu. Oh iya benar luar biasa ya. Keuntungan 65% itu susah loh didapat. Rata-rata kalau kita jualan pisang goreng aja Bunda di pinggir jalan aja ya. Kan mentalnya juga belum tentu dapat ya Bunda ya. Kita jualan pisang goreng dikata-katain juga ya Bunda ya sama orang ya. Padahal itu untungnya mungkin bisa 70% gitu kan Bunda ya. Nah, ini juga kurang lebih sama, untungnya 65% loh. Seger banget itu Bunda. Sangat. Ya, kalau misalnya kita bandingkan sama tukang bakso ya Bunda ya, tukang bakso pinggir jalan itu mungkin average keuntungannya mungkin sekitar 50 atau 40%. Karena kan banyak biaya-biayanya Bunda. Iya kan? Kalau ini cuma naruh meja gitu kan ibaratnya, terus jualan seperti agar-agar lah ibaratnya gitu ya. Itu keuntungan sampai 65%. Wah, seger banget Bunda. Daging tuh Bunda 65%. Ya kan? Visibility study-nya tuh benar-benar menggiurkan ya Bunda. Kita kan pernah dengar ya kalau kita buka usaha restoran Padang ya Bunda ya, palingnya kan memang untungnya 50%. Tapi kan ada kemungkinan basi, ada kemungkinan nggak laku, ya kan Bunda? Nah kalau ini kira-kira ada kemungkinan nggak lakunya? Kayaknya nggak ada ya Bunda. Jam 8 pagi udah pada laku tuh Bunda. Jadi ya namanya jualan sih ada sih Bu. Ada. Contoh hujan deras gitu kan. Oke, hujan. Itu nggak habis ada, tapi ya tetap kita di menu-menu di outlet itu kita semua harus fresh. Kalau nggak habis buang. Nggak ada yang namanya dijual lagi buat besok tuh nggak ada. Iya, jadi peluang kerugian dalam 1 bulan itu ya paling pada saat hujan mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Itu perbandingannya ya Bunda ya. Dibandingkan keuntungan 65% every day selama 30 hari tentu saja sudah bisa mengcover ya Bunda ya. Ini peluang bisnisnya luar biasa nih Aiko nih. Makanya makin lama namanya makin terkenal banget ya Bunda ya, meledak ya Bunda ya. Tapi sekarang juga banyak Bu. Persaingannya kan pasti orang banyak yang ngelirik juga dong Bunda, ya kan brand-brand lain pasti muncul ya Bunda ya. Betul. Tapi biasanya kalau kita punya brand sudah agak di awal gitu kan ya Bunda, itu image-nya tuh lebih kental ya Bunda ya. Jadi Bunda ini kan Instagramnya mungkin, websitenya apa semuanya sudah inilah ya. Oke. Langkah selanjutnya Bunda, tadi kan udah 2 nih, Bunda bisa mengakuisisi perusahaan yang mungkin harganya kita tahu lah nggak semua pengusaha lokal bisa mengakuisisi perusahaan seperti itu. Bunda punya tekad karena Bunda ingin membuktikan bahwa pengusaha lokal pun bisa. Ya, Bunda bersaing dengan pengusaha non lokal. Yang kedua, Bunda bisa bikin sistem franchise di seluruh kota dengan harga hanya 12,5 juta gitu kan. Nah, saya dapat kabar nih, Bunda juga ada yang ketiga. Nih Bunda, kita bicara jumlah karyawan dan bagaimana cara Bunda mengelola karyawan Bunda yang kurang lebih 50 sampai 60 orang untuk saat ini kan Bunda. Gitu. Jadi kalau total karyawan kita kurang lebih sih 50 orang ya Bunda ya. Nah, Bunda ini kan kalau secara tipe kepribadian dalam DNA pengusaha itu gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan seorang yang demokratis. Itu seperti seorang Bapak Presiden Soekarno. Termasuk juga Barack Obama gitu ya. Itu beliau adalah tipe-tipe orang yang kalau jadi pemimpin tuh nggak otoriter tapi demokratis. Nah ini mungkin sangat disukai nih oleh 50 orang karyawan Bunda nih gitu kan.
Nah, gimana Bunda kiat-kiatnya menjadi seorang leaders dengan gaya demokratis? Cerita dong Bunda. Karena buat saya gini Bu, setiap individu itu pasti punya kelebihan masing-masing. Iya. Itu yang saya ambil, dan tidak selalu juga saya selalu benar dan saya selalu pintar. Iya. Biasanya justru kadang tim-tim itu lebih pintar dari saya. Oke. Jadi saling menutupi juga ya Bunda ya, semua kekurangan. leader itu sempurna dan tidak semua leader sebenarnya pintar. Iya, benar Gitu. ya. Ya, jadi kita gunakan untuk tim-tim itu pasti punya kelebihan masing-masing, dan di situ kita satukan. Disatukan ya. Jadi menemukan potensi-potensi terbaik pada diri mereka. Kemudian Bunda ibaratnya menjadi menaungi mereka ya Bunda ya. Banyak juga ide-ide itu muncul dari tim Bu saya. Dari tim. Bahkan saya di meeting besok pun sudah punya target, kalian besok meeting harus menyampaikan satu ide. Oh, jadi satu orang satu ide. Ya, sesuai dengan divisi masing-masing. Oh, divisi masing-masing. Kalau pengen tahu sebenarnya ini rahasianya Bu, saya sedang mentok otak saya. Gitu. Jadi dengan adanya mereka akan muncul lagi Bu. Iya benar. Kan gak selamanya leader pintar. Cuma nggak ketahuan ya Bunda. Iya, pura-pura pintar gitu kan dengan strategi. Kalian harus punya ide besok. Kalau enggak ada punishment. Tetap kalau ada tugas yang mereka nggak kerjakan itu ada punishment yang kadang mereka kayak kemarin Bu, itu tim saya kita buang. Tanpa uang, tanpa handphone. Oh, di mana Bunda? Banyak ada yang manajer Jadi untuk ngetes survival ya Bunda. Iya, survive biar mereka mau di mana aja mereka bisa survive. Iya, mentalnya juga terbentuk kan Bu gitu. Jadi saya juga kadang bukan kadang sih, wajib terima tim itu. Yang penting saya gini Bu, bukan cuma pinternya. Poin pertama bukan pinternya, tapi mental, nyali sama ini mentalnya seperti apa. Gitu. Jadi Bunda ngetes juga ya Bunda ya. Pasti. Dalam masa ngetes itu tadi, kalau memang Bunda udah nyaman sama ketangguhannya dia, Bunda akan memperpanjang. Tapi kalau enggak ya udah, lu jadi anak mami aja lah sono gitu ya ibaratnya Bunda ya. Saya lebih baik terima orang yang berani ketimbang orang pintar. Oke. Gitu. Karena kepintaran itu bisa digali. Betul. Kalau keberanian itu orang pintar banyak juga yang malas. Iya benar. Iya kan? Iya, jadi itu 50 orang yang sekarang bertahan itu benar-benar seleksi alam ya Bunda ya? Ya, seleksi alam. Bahkan untuk penjaga outlet sendiri Bu, itu rata-rata mereka SMP. SMP karena kan mereka anak putus sekolah kan Bu. Iya, jadi Bunda nolongin juga ya sebetulnya ya? Iya, ya itu memang mimpi saya. Mimpinya Bunda ya? Manfaat, gitu benar. Jadi mereka bisa mungkin melihat ini anak SMP, tapi kalau mau adu marketing, S1 pun boleh lah kita adu. Iya. Jadi memang gini Bunda, nanti orang-orang yang beli franchise-nya Bunda itu pun mereka punya karyawan 2 atau 3 orang di setiap outlet pun, itu gimana Bunda? Mereka dapat ini nggak, pendidikan nggak dari setiap outlet itu? Dapat, pastinya dapat ya? Training itu wajib. Wajib ya Bunda ya. Mereka akan mengirimkan karyawannya ke tempat Bunda di Jakarta atau gimana mekanismenya? Ada yang memang kalau mau training di outlet kita bisa, boleh. Dan itu saya malah senang gitu. Malah senang ya Bunda ya, malah open ya Bunda ya. Malah saya sediain tempatnya, saya kasih makannya, silahkan gitu. Bahkan ya bukan hanya di situ saja, kadang tim marketing kita turun Bu. Turun. Jadi keunggulannya banyak banget nih franchise-nya Bunda ya. Kita bisa banyak belajar ya bagaimana sebuah franchise yang modalnya murah banget. Karena kalau saya hitung-hitung Bunda, franchise itu yang modal 12,5 juta nggak banyak ya Bunda. Ya, misal mohon maaf ya kita sebut aja ayam, tapi yang bentuknya gerobak, ya kan? Bunda kita tahulah namanya gitu yang di pinggir jalan. Itu kan rata-rata modalnya di angka 7,5 juta sampai 17 juta. Terus kita buka usaha kayak model kurir, misalnya yang di pinggir jalan itu kan Bunda ya, yang sekarang lagi terkenal banget saya sebut aja misalnya Lion Parcel, itu modalnya 2,5 juta sampai 15 jutaan. Ada juga Tiki Jet, adalah beberapa yang nggak difranchise-kan ya. Tapi intinya jarang ada ya Bunda franchise yang harganya di bawah 20 juta itu tuh sedikit. Dan tingkat kesuksesannya tuh bisa dibilang rata-rata ya itu nggak sampai 50% Bunda. Jadi udah beli 15 juta tapi belum tentu juga sukses, tergantung kan dari bagaimana si pengelolanya ini gitu kan. Nah kalau Bunda dengan 12,5 juta di pinggir jalan cuma naruh meja gitu, cuma 2-3 karyawan aja yang perlu disiapkan, tingkat kesuksesannya berapa persen Bunda? Kalau saya sih yakin. Kenapa? Karena bayi itu selalu tumbuh, bukan takabur, insya Allah.
Betul, itu Insya kan Allah ya. ini ya perspektifnya Bunda dalam arti melihat bagaimana Bunda membuka 13 outlet. Peluang ya. Kalau saya melihat dari orang luar ya Bunda ya, pengen baca nih dari semua yang beli itu, yang sukses berapa persen deh Bunda? Yang sukses itu Jujur Bunda, jujur. ya 80% atau berapa? 90%. 90%. Oke. Biasanya faktor tidak suksesnya itu mungkin fundamental dari pelakunya. Oh, fundamental ya Bunda ya. Misalnya apa? Dia bangunnya kesiangan? Bukan. Biasanya ini Males? orang-orang yang pengen sukses tapi tidurnya terlalu miring. Tidurnya terlalu miring? Maksudnya gini Bu, pengen sukses tapi actionnya kurang, sangat kurang. Actionnya kurang? Oke, jadi Gitu. males lah ya bahasa Males. gampangnya ya Bunda Jadi ya. lihatnya cuma sukses tapi dia nggak mau berproses. Oke, jadi mungkin dia kurang nyebar brosurnya, Ya, pokoknya actionnya banyak hal. kurang networkingnya, gitu ya Bunda ya. Dan skillnya juga untuk jadi skill. Oke, skill sebagai seorang leaders ya, Marketing, sebagai pengusaha marketing. Oke. Jadi harga kemitraan kita bukan di 12,5 aja sih Bu, ada juga harga yang untuk agen mandiri itu di 5 juta. Ada. Wah, ini peluang nih teman-teman. Yang umurnya 25 tahun mungkin pengen coba-coba uang jajan 5 juta itu coba dikelola ya Bunda ya, gitu ya. Sekarang itu kan Bunda kita tahu generasinya generasi Z ya Bunda ya. Generasi Z itu kan kita tahu lah Bunda. Kalau bisa makan mah tinggal pakai GoFood gitu kan, Shopee Food gitu kan. Jarang ada lah yang mau masak sendiri gitu kan. Itu kan akan menjadi tren dalam 15 tahun ke depan Bunda. Nah, mungkin mereka belum punya anak generasi itu ya, tapi bagaimana generasi itu menjadi pengusaha? Dialah yang jualan bubur bayinya, gitu loh Bunda. Jadi anak-anak umur 18 tahun, 19 tahun ketika dia sudah lulus SMA, dia punya dong uang sekitar 5 juta. Kenapa enggak ya Bunda jadi pengusaha kecil-kecilan ya Bunda dengan membeli franchise-nya Bunda gitu ya Bunda ya. Menarik. Memberi peluang supaya berkurangnya pengangguran di Indonesia. Nah Bunda, saya semakin tertarik nih menggali tentang visi dan misi hidupnya Bunda dikaitkan dengan visi dan misi perusahaannya Bunda. Pasti sejalan nih kayaknya nih. Jadi kalau visi misi sih kembali lagi karena saya Muslim, saya pengen hidup saya itu ya di akhirnya nanti pasti tujuannya akhirat saya masuk surga Bu. Iya gitu. betul. Jadi apa yang saya lakukan itu bisa saya bawa untuk di akhirat. Iya itu visi misi pribadi ya Bunda. Visi misi perusahaan. Iya. Jadi sama Bu, maksudnya sama ya, arahnya ke situ. Arahnya ke sana. Oke. Jadi perusahaan saya insya Allah saya buat bersama tim saya untuk menjadi perusahaan yang dengan spiritual yang tinggi. Oke. Jadi menjadi jalan ibadah ya Bunda ya. Oke. Bahkan ya ke mereka pun di saat kalian bekerja jangan pernah cuma bilang saya kerja tapi niatkan ini ibadah. Betul. Itu. Juga di situ kita pengen memproduksi produk-produk yang jadi solusi. Iya. Ya Bu. Jadi solusi buat konsumen. Iya, jangan cuma bikin produk tapi nggak jadi solusi. Iya, kalau kita lihat kan Bunda ya di Indonesia ini kalau kita analisa kan banyak banget ya Bunda sumber-sumber natural ya Bunda ya. Artinya kita punya banyak sekali bahan baku ya Bunda ya. Nah, kemudian Bunda bikin salah satu bahan baku itu campuran dari misalnya beras dan beberapa misalnya kayak wortel ya Bunda ya. Bunda gabung jadilah bubur bayi. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah setelah Bunda dapat sebuah ide bisnis bubur bayi gitu kan, kemudian ternyata supplier dari bubur bayi tersebut salah satunya kaldu ya, mungkin kaldu ayam atau apa, Bunda juga mengakuisisi perusahaan tersebut dan kemudian juga masuk ke oatmeals dan lain sebagainya ya Bunda ya. Nah pastinya Bunda sekarang nih kalau digabung-gabung nih Bunda ya, katakanlah karyawan yang permanen 50 orang, mitra dan lain-lain. Kalau digabung tuh semuanya tuh Bunda keluarga besarnya Aiko itu kira-kira berapa ya Bunda? Ratusan kali ya Bu. Ratusan ya Bunda ya, gitu. Pernah nggak Bunda menyebutkan dalam sebuah visi misi atau bisnis plan-nya Bunda, saya ingin berdampak pada 100.000 orang di Indonesia? Belum sih Bu, saya lebih ke pokoknya manfaat untuk banyak umat. Banyak umat ya Bunda ya. Banyak umat gitu. Jadi ya contoh kita ke supplier beras ya Bu. Kita berasnya itu ngambil dari Gapoktan. Gapoktan Solo itu kita sekali order bisa 7 ton. 7 ton? Itu sebulan atau? Bisa untuk kebutuhan berapa minggu Bu. Oh hanya berapa minggu 7 ton. Wow. Kita banyak belajar ya dari sini ya. Bagaimana kita menghidupkan
Iya, ya, para petani. orang-orang dari supplier-suppliernya Aiko ya Bunda ya. Jadi suppliernya bukan Wah, hanya jangan-jangan pasar Keramat Jati bisa Bunda borong semua. Kalau pasar itu kebutuhan banyak manusia. Iya, Bunda punya ini ya, supplier-supplier khusus ya. Oke, berarti yang paling banyak tadi beras, sayuran dan rempah-rempah. Dan rempah-rempah. Oke. Jangan-jangan berarti Bunda nanam sendiri tuh wortelnya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi ya. Iya, pernah terpikir. Pernah terpikir ya bikin wortel sendiri ya Bunda. Saat kita dapat labu parang itu, Bu, itu kan ada biji-bijinya. Oke. Saya sampai bilang sama tim, coba biji-biji ini kalian cuci dan kalian isinya paling enggak coba tanam sedikit karena kita nggak punya lahan di kan, pekarangan yang pekarangan Bekasi yang Bunda punya ya. Bukan di pekarangan BSD. Di Tangerang. Jadi kita itu ada 2 sistem, Bu. Penjualan bubur bayi kaki 5 yang punya saya di Bekasi, sama pabrik untuk penjualan yang itunya di BSD kan. Yang saya akuisisi itu di BSD. Gitu. Jauh kan Bunda ya perjalanannya ya, BSD Bekasi, BSD Bekasi. Saya bahkan seminggu ini saya hampir tiap hari. Kemarin saya subuh-subuh GO di Bogor. Tapi saya lihat Bunda nih, saya kan suka lihat Bunda juga di Facebook ya Bunda ya. Juga sama Adit ya PO ya Bunda. Bunda kayak nggak pernah ngeluh deh Bunda, kayaknya tuh BSD Bekasi tuh every day, every week tuh kayaknya asik aja gitu Bunda. Kalau manusia itu nggak ada yang namanya sempurna ya Bu, nggak ada namanya happy terus. Tapi saya buat apa saya mengeluh gitu. Itu Bunda ada strategi nggak? Misalnya hari Senin Bunda di BSD, hari Selasa Bunda di Bekasi, hari Rabu Bunda di sini. Itu ada ini ya nggak sih Bunda? Kalau di Bekasi itu kan penjualan cuma nyampe jam 8 pagi, Bu. Iya. Selebihnya saya bisa ke kantor BSD. Oke, jadi Bunda pokoknya kalau jam 8 pagi fokusnya ke Bekasi. Tergantung, kalau saya butuh untuk briefing pagi-pagi, itu saya tinggalin. Saya harus dari subuh berangkat ke BSD. Nah, saya jadi tertarik nih. Bunda sekarang punya berapa GM, punya berapa manajer, sehingga Bunda ini kan pokoknya tinggi banget lah mobilitasnya. GM ada berapa, manajer ada berapa? Masih sedikit sih Bu, kalau GM masih 1, manajernya masih produksi lah, sama marketing baru ada supervisor, manajernya belum ada. Berarti 13 outlet itu siapa ya? Kalau outlet itu beda Bu. Iya, enggak yang punya Bunda, outlet yang punya Bunda itu aja. Leader, saya lebih, kalau untuk yang outlet itu kita pakainya leader. Leader itu berarti di bawahnya supervisor. Iya, jadi ini sistem yang manajemen berbeda Bu. Jadi bubur ini jadi usaha pribadi. Kalau ini perusahaan, jadi keuangannya misah. Keuangannya misah. Keren ya? Iya. Jadi ya di perusahaan pun saya nggak ngambil uangnya, saya dapat gaji. Tapi padahal namanya sama ya Bunda. Di sini Aiko, di sini? Di sana itu yang saya akuisisi PT CV Berkah Makmur. Berkah Makmur. Dan saya ada satu badan lagi PT Aiko Surya Indonesia. Tapi di sana di BSD. Di BSD. Yang di sini itu ya cuma kayak orang dagang nasi uduk. Tapi yang 13 outlet yang di sini itu masuk ke manajemen yang memfranchise kan enggak ya? Enggak. Ini, yang di sana ya. Ini masuk untuk membiayai kehidupan saya, gitu. Muliain anak saya di UI, gitu. Gitu ya Bunda. Luar biasa ya strategi manajemen finance ini luar biasa ya. Kadang-kadang kan bahan di sini ngambil yang di ini PT ASI. Iya. Saya punya utang ditagih sama akunting saya. Jadi yang di sini Bunda dapat gaji. Kalau yang di sini Bunda pengusaha gitu ya, ibaratnya ya. Ya tetap ini pengusaha. Iya. Profesional, saya hanya dapat gaji, untung saya nggak ambil untuk kita untuk pengembangan, ekspansi. Nah ini teman-teman kita belajar ya. Jadi ternyata kalau kita mau profesional banget nih, kayak Bunda ini punya finance sendiri, di mana kita sebagai pengusaha dikasih gaji. Kemudian ketika ada profit dari usaha itu, kalau belum ada 10 tahun sebaiknya ditahan ya Bunda ya, sampai bisa ekspansi. Jadi bisa beli tanah, bisa beli pabrik lagi dan lain sebagainya Bunda ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi tabungan pribadinya sudah ada, yang ini yang profesional salary-nya gitu ya. Nanti ada lagi pembagian saham setahun sekali gitu ya Bunda ya. Yang kebetulan Bunda nggak mau ambil gitu kan? Iya. Kalau kita sih itu perusahaan kan memang ownernya saya, komisarisnya anak saya kan, gitu. Jadi memang nggak perlu diambil lah saham-saham untuk ekspansi aja lah. Iya. Oke. Halo sahabat DNA Pengusaha, kita minta komentarnya dong seperti apa. Bu Suryani ini luar biasa sekali nih Bu ngebahas mengenai bagaimana sisi perjalanan awal Bu Suryani membuat bubur bayi, kemudian bisa mengakuisisi sebuah perusahaan yang kebetulan video-video saya yang sebelumnya belum ada nih Bunda yang seperti ini. Dan yang saya unik banget nih Bunda, alhamdulillahnya ini Bunda perempuan loh.
Iya. Ya Bunda, terima kasih banget ya Bunda ya udah Sama-sama, datang Bu. ke YouTube DNA Iya. Pengusaha ini. Mudah-mudahan semakin banyak nih Bunda orang-orang yang betul-betul mencari Bunda ya, dalam artian bubur Aiko itu memang betul-betul bukan hanya untuk duitnya saja, tapi juga untuk kesehatan Iya. putra-putrinya ya Bunda. Manfaatnya. Ya Bunda ya, luar biasa. Oke, sahabat DNA Pengusaha, saya senang banget nih kalau teman-teman mau komentar ya di bawah ini. Juga nanti ada link ya untuk kalau ada yang mau langsung join ke Ibu Suryani Aiko ya. Karena saya lihat mungkin ya teman-teman di Kalimantan ya atau di Sulawesi pengen coba juga nih bubur Aikonya. Ya, terima kasih sahabat DNA Pengusaha. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Asti Iya. sudah diundang di Iya. DNA Pengusaha. Pengusaha. Sukses selalu Sip, untuk terima DNA kasih Pengusaha Bunda. dan tim. Iya.